Ananda sekalian, selamat bertemu kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Ibu berharap semuanya Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh kita. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita masih dengan judul yang sama seperti minggu yang lalu, mengusahakan perdamaian dan persatuan bangsa. Namun sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, mari kita siapkan hati kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat-Mu bagi negeri kami yang kaya akan suku, agama, dan budaya. Semoga bangsa yang penuh keanekaragaman ini hidup bersatu padu, saling menghargai satu dengan yang lain, sehingga terciptalah perdamaian sejati di antara kami. Semoga melalui firman-Mu yang kami dengar pada kegiatan pembelajaran ini, kami dapat menjadi pembawa damai bagi bangsa dan negara yang kami cintai ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ananda sekalian, minggu lalu kita sudah melihat damai itu berarti tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, tidak ada perpecahan, keadaan tidak bermusuhan atau hidup rukun, aman. Lalu kita juga sudah melihat bahwa persatuan itu adalah gabungan, ikatan, kumpulan beberapa bagian yang sudah bersatu. Bagaimana pandangan kitab suci dan juga ajaran gereja tentang perdamaian dan persatuan kita lihat dalam perjanjian lama. Meskipun hubungan manusia dengan Allah telah rusak, akan tetapi Allah masih menyediakan jalan bagi umatnya yang telah jatuh ke dalam dosa. Jalan masuk pendamaian dalam perjanjian lama itu diperoleh dengan menyerahkan kurban-kurban seperti penyerahan kurban lembu tambun. Inilah jalan yang ditentukan oleh Allah bagi manusia untuk memperoleh pendamaian dan untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Allah tetap menyediakan dan memberi kesempatan kepada manusia untuk berupaya menciptakan perdamaian di tengah-tengah kehidupan manusia. Manusia diberi jalan untuk berdamai dengan Allah dan kemudian berdamai dengan sesama manusia. Kita baca dari Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan 9. Perikop ini judulnya adalah Raja Damai yang akan datang. Dalam perikop ini dikatakan bahwa serigala dapat hidup berdampingan dengan domba-domba. Bangsa-bangsa hidup dalam perdamaian dan orang-orang miskin dan tertindas itu akan memperoleh keadilan. Dalam perjanjian baru dikatakan Yesus adalah tokoh sempurna dalam perdamaian. Untuk mendamaikan dan mempersatukan seluruh umat manusia, Yesus mengalami yang namanya kesengsaraan, bahkan sampai wafat di kayu salib. Nah, dengan cara inilah Yesus mau mendamaikan dunia dengan Allah Bapanya. Maka bagi kita umat Kristiani, kita harus senantiasa menjadi pembawa damai. Seperti dikatakan di dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dalam Matius 5 ayat 21 sampai dengan 25, ini mau mengajak kita supaya kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang membuat perdamaian dan persatuan itu menjadi rusak. Di sana dikatakan ada beberapa tindakan yang membuat perdamaian dan persatuan hidup manusia menjadi rusak, itu adalah membunuh, kemudian marah kepada saudaranya, kemudian juga mengatakan saudaranya kafir, kemudian ketika mempersembahkan persembahan kita harus berdamai dulu dan sebagainya. Sedangkan di Roma 5 ayat 1 sampai dengan
21, ini perikopnya panjang tetapi kita bisa ambil bagian yang penting saja, yakni di ayat 8. Di sana dikatakan bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi perdamaian itu adalah sebagai wujud dari kasih Allah kepada manusia. Allah yang selalu berinisiatif bagi perdamaian. Jadi perdamaian itu mau mengungkapkan kasih Allah kepada manusia, yaitu kasih Bapa kepada anaknya. Jalan pendamaian senantiasa bersifat menyingkirkan penyebab timbulnya permusuhan. Kasih Allah tidak akan berubah kepada manusia, kendati apapun yang diperbuat oleh manusia. Maka jelaslah dari 2 perikop kitab suci ini kita bisa melihat bahwa Allah lah yang memprakarsai adanya perdamaian antara Allah Bapa dan manusia. Perdamaian yang di dalamnya kasih yang telah dinyatakan Allah kepada manusia menuntut agar manusia juga mengasihi sesamanya. Bagaimana ajaran gereja berbicara tentang perdamaian dan persatuan? Kita bisa lihat di dalam Gaudium et Spes artikel 1 yang bunyinya menyatakan, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia dewasa ini, terutama yang miskin dan terlantar, adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan murid-murid Kristus pula. Artinya bahwa gereja tampil di dunia dan masyarakat sebagai tanda dan sarana keselamatan. Jadi gereja hadir sebagai sakramen keselamatan bagi dunia dan masyarakatnya. Maka kita perlu memberikan pertanggungjawaban iman Katolik di tengah-tengah kehidupan yang konkret. Nah, pertanggungjawaban iman itu di mana saja kita berada. Entah kita di sekolah sebagai pelajar, entah di tengah-tengah masyarakat sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, kita mempertanggungjawabkan iman kita dalam konteks kehidupan yang nyata dengan segala persoalan yang ada. Misalnya kita ikut ambil bagian secara aktif dalam membangun kehidupan yang damai sejahtera, serta kita bersatu sebagai anak-anak Allah dalam memperjuangkan nilai-nilai kehidupan yang dianugerahkan Allah. Dasar pertanggungjawabannya adalah iman akan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan semua orang tanpa pandang bulu agama, suku, ras, ideologi, kebudayaan, dan latar belakang apapun. Nah, Santo Paulus sendiri itu berkata, kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Bisa kita baca di dalam Titus 2 ayat 11. Jadi Allah menyelamatkan semua orang dan semua manusia. Maka gereja Katolik itu harus sungguh menjadi sakramen keselamatan dengan perkataannya dan perbuatannya melalui pergulatan dan usaha membebaskan manusia, pembebasan sepenuhnya dan seutuhnya bagi semua orang, terutama mereka-mereka yang miskin dan terlantar. Damai di dunia ini yang lahir dari cinta kasih terhadap sesama itu merupakan cermin dan buah damai Kristus yang berasal dari Allah Bapa. Ini dari Gaudium et Spes artikel 78. Dasarnya adalah peristiwa salib. Yesus Kristus, Putra Allah, telah mendamaikan semua orang dengan Allah Bapanya melalui salibnya. Karenanya, semangat perdamaian dalam ajaran gereja Katolik itu tidak akan pernah bisa dilepaskan dari peristiwa salib Kristus. Umat Kristiani dipanggil dan diutus untuk memohon dan sekaligus mewujudkan perdamaian di dunia. Artikel 78 masih mengatakan damai itu tidak melulu berarti tidak ada perang. Damai itu tidak pula dapat diartikan sekedar menjaga keseimbangan saja, kekuatan-kekuatan yang berlawanan. Damai itu tidak terwujud akibat kekuasaan diktatorial,
Tapi damai itu adalah hasil karya keadilan. Ini kita bisa baca di dalam Yesaya 32 ayat 17. Damai itu buah hasil tata tertib yang oleh Sang Pencipta ilahi, Allah sendiri tanamkan dalam manusia dan harus diwujudkan secara nyata oleh mereka yang haus akan keadilan. Kemudian damai itu harus terus-menerus dibangun karena kehendak manusia mudah goncang, terlukai oleh dosa. Apa upaya yang bisa kita lakukan untuk menciptakan perdamaian dunia? Ini masih di dalam Gaudium et Spes artikel 78 itu menuntut supaya setiap orang tiada henti-hentinya itu mengendalikan nafsu-nafsunya. Kemudian diharapkan dari kita, terutama para penguasa, agar senantiasa waspada. Kemudian orang juga diharapkan rela hati saling berbagi kekayaan jiwa maupun daya cipta mereka. Diharapkan juga kita memiliki kehendak kuat untuk menghormati sesama dan bangsa-bangsa lain dan juga martabatnya. Kesungguhan hati juga dituntut untuk kita bisa menghayati persaudaraan secara nyata demi terwujudnya perdamaian. Nah, damai lahir dari cinta kasih terhadap sesama. Hal ini merupakan cermin dan buah damai Kristus yang tentunya berasal dari Allah Bapa. Yesus Kristus Putra Allah telah mendamaikan semua orang dengan Allah Bapanya dan sekaligus juga mengembalikan kesatuan semua orang dalam satu bangsa dan satu tubuh. Yesus sendiri telah membunuh kebencian dengan wafat di kayu salib. Dan ia sudah dimuliakan dengan kebangkitannya. Yesus juga mencurahkan roh cinta kasih ke dalam hati orang-orang. Maka sebagai umat Kristiani, kita itu dipanggil supaya kita melaksanakan kebenaran dalam cinta kasih. Kita bisa baca di dalam Efesus 4 ayat 15. Kita juga diharapkan menggabungkan diri dengan mereka yang sungguh cinta damai demi mewujudkan perdamaian, demi memperjuangkan hak-hak manusia dengan menolak kekerasan. Dan sekaligus juga kita menempuh upaya-upaya pembelaan bagi mereka yang tergolong lemah. Maka orang berhimpun dalam cinta kasih akan mengalahkan dosa, tindakan-tindakan kekerasan, sehingga terpenuhilah sabda yang mengatakan mereka akan menempa pedang-pedang mereka menjadi mata bajak dan tombak-tombak mereka menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Untuk semakin memahami materi kita hari ini, mari saksikan tayangan berikut ini.
pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu dalam pembelajaran berikutnya. Nah, sebagai tugas kamu, silakan dikerjakan tugas yang sudah tersedia. Selamat belajar. Shalom.